Ya, nah, jadi jemaah sekalian kita teruskan. Jadi awalam yakun lahum ayatan ayat lamahu ulama Bani Israel. Jadi ini sebetulnya ayat 197 surat Asy-Syura sudah menjelaskan bahwa banyak orang yang diberi gelar ulama di tengah-tengah masyarakat. Makanya di sini disebutkan ulama Bani Israel. Artinya Bani Israel memberikan predikat kepadanya sebagai ulama, padahal dia tidak punya pengetahuan yang menembus, yang beyond, yang melampaui, yaitu bahwa fenomena-fenomena yang terjadi itu adalah ayat Allah SWT. Sehingga perbedaan itu harus disikapi secara positif, bukan secara negatif. Maka dikatakan, walau nazzalna ala ba'dil ajam, ini berbicara tentang selain daripada bahasa Arab. Nah sekarang ya mas kalian kita lihat lagi. Kita lihat ini tentang alimun. Ya, alimun. Alimun. Ini adalah alimun. Kita temukan dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Ankabut ini adalah surat yang ke-29. Ayatnya tadi 43. Watil kal amsalu nadribu halin nasi. Begitulah perumpamaan kami berikan kepada manusia. Jadi Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Untuk apa perumpamaan itu? Perumpamaan itu selalu sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera. Jadi tidak dijangkau oleh panca indera. Contohnya, kekuatan Al-Quran, the power of Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan adalah pengetahuan wahyu. Tidak empirikal kekuatannya. Maka Allah membuat perumpamaan tentang Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Di surat Al-Hasyr dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an." Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ala jabalin, di atas gunung, la ra'aitahu, pasti kamu akan menyaksikan gunung itu khasyian mutasaddian. Khasyian mutasaddian. Ingat kata khasyian mutasaddian. Akan sangat takut sampai kemudian bergetar dan terhamburlah itu gunung. Khasyian, ingat tadi nama yakhsyallah. Itu menggunakan kata khasyian mutasaddian min khasyatillah. Tapi apa kata Allah? Itu adalah contoh saja. Tilkal amsalu nadribuha linnas. Artinya harusnya jiwa manusia seperti itu juga. Tetapi kita lihat tadi ulama yang disebutkan ulama Bani Israel justru tidak melihat itu sebagai satu tanda. Nah, Allah di sini mengatakan wa tilkal amsal, begitulah kami bikin perumpamaan. Nadribuha linnas, kepada seluruh manusia. Tetapi wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa yaqiluha, menerimanya secara rasional, menalarnya secara intelektual, illa, kecuali al-alimun. Jadi artinya apa? Ulama itu, alim itu adalah bersifat rasional. Tidak bersifat material. Tidak juga bersifat emosional apalagi. Wa ma yaqiluha. Tiada yang bisa memahaminya dengan rasionalitas, dengan akal yang benar, illa, kecuali al-alimun. Ya, berarti bahwa jemaah sekalian berbahagia, ulama itu adalah ahli rasionya para rasionalis. Karena seluruh manusia harusnya adalah rasionalis. Kenapa? Seluruh manusia kekuatannya bertumpu pada akalnya. Tidak ada manusia yang tidak berakal. Dan karenanya manusia diberikan agama. Dan agama itu adalah akal. Ad-dinu huwal akal. La dina liman la aqla lahu. Agama itu adalah akal, la dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak punya akal. Maka manusia beragama karena punya akal. Maka jemaah sekalian berbahagia, di antara seluruh manusia harus menggunakan akalnya, tetapi ulama adalah mereka yang telah memaksimalkan penggunaan potensi akalnya. Kita kembali lagi tadi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Bagaimana? Lihatlah tadi gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah.
Watil kalam, sayangnya itu hanyalah perumpamaan. Tilkal amsal nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka manusia bisa mengambil pelajaran. Maka jemaah sekalian berbahagia, maka ulama itu adalah pembelajar. Dan orang yang belajar itu tidak membatasi dirinya pada suatu jenis ilmu tertentu. Bahkan ilmu yang dipelajari yang baik yang sifatnya horizontal, terutama juga yang bersifat vertikal, yaitu mendekatkannya kepada Tuhannya. Dan yang menjelaskan semuanya, baik ilmu empirik ataukah horizontal, ataupun ilmu-ilmu yang bersifat ilahiyah, bersifat vertikal adalah Al-Quran. Maka Allah memberikan penekanan pada urgennya, pentingnya orang membaca Al-Quran. Jangan sampai kita kalah sama anak-anak kita ini. Kita lihat begitu seriusnya dia belajar Al-Quran. Kita lihat betapa bersungguh-sungguhnya belajar Al-Quran dalam keadaan gelap, dia menyalakan pelita, dian, lilin. Kita harusnya lebih daripada anak-anak ini, jemaah sekalian. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Jadi ingat, yang disebutkan membaca kitab Allah. Innal ladzina, sungguhnya orang-orang yang yatluna, membaca kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Jadi penekanannya kitab Allah, kan berarti Al-Quran. Maka jemaah sekalian berbahagia, mempelajari Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Kita di kelas kita ini belajar filsafat, belajar Irfan hanya pendukung saja. Supaya kita punya wawasan luas, tetapi intinya Al-Quran itulah segala-galanya. Sampai ini disebutkan, innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang yang mentelaah kitab Allah. Kata-kata yatluna di sini bukan hanya membaca, tetapi mentelaah. Orang-orang yang mentelaah, menstudikan Al-Quran, kitab Allah. Baru kemudian wa aqamus shalah. Lihatlah Bapak Ibu sekalian. Salat ditempatkan pada posisi yang kedua. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang menelaah kitab Allah. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Lalu kemudian menginfakkan sebagian yang Allah berikan kepada mereka. Yatluna kitab Allah adalah ma'rifat, mengetahui. Aqamus shalah adalah zauq, merasakan Allah. Dan anfaqu mimma razaqnahum adalah membersihkan terus jiwanya dari kepungan duniawi. Sirran wa alaniyatan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan orang-orang seperti itu tidak punya harapan kecuali satu, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Apa sebabnya? Karena keuntungan perniagaannya dibalas oleh Allah. Jadi artinya apa? Yarjuna tijaratan, yang diharapkan dari perniagaannya ini adalah yakhsyallah tadi. Kembali tadi ayat sebelumnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi perniagaannya mereka adalah takut kepada Allah. Bukan takut tidak dapat sesuatu. Bukan takut tidak dapat apa-apa. Bukan takut tidak dapat penghormatan. Bukan takut tidak dapat apresiasi dari masyarakat. Tetapi dia melakukan itu semuanya yarjuna tijaratan lan tabur, semata-mata mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Lan tabur, tidak pernah merugi. Kalau itu kita lakukan, maka Allah SWT akan berjanji menjadikan perniagaan itu benar-benar tidak rugi. Kita ambilkan contoh ini sebagai bunga-bunga, kembang-kembangan yang disimpan di atas daun-daun yang hijau. Kurang lebih begitulah caranya Allah mengapresiasi kita. Kembang-kembang pahala-pahala kita ditempatkan nanti di sorga, menyebabkan kita ditempatkan di sorga. Sorga adalah kita artikan dengan kehijauan. Hijau artinya kehidupan. Sementara tadi kering kerontang adalah kematian. Liwafiyahum ujurahum. Liwafiyahum, untuk Allah cukupkan, sempurnakan. Ujurahum, imbalan kepada mereka, reward mereka. Wa yazidahum, dan ditambahkan kepada mereka terutama di dunia, min fadli, daripada karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguhnya Allah SWT ghafurun syakur. Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Apa artinya syakur? Menerima semua upaya hamba-hambanya
yang coba berusaha untuk menyempurnakan jiwanya, karena orang yang berusaha menyempurnakan jiwanya otomatis terus-menerus mendekatkan dirinya kepada Tuhan yang maha sempurna. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak punya motif-motif tertentu kecuali satu, yaitu memahami kitab suci seperti tadi, alladzina yatluna kitab Allah, kita mempelajari kitab Allah, baru kemudian kita coba untuk menghayatinya. Proses penghayatan itulah menyebabkan tumbuh suburnya jiwa kita. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bro. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, beri sedikit penjelasan dan pembetulan tentang ayat wa inna min ummatin illa khala fiha nazira. Popular antara kami semua selalu bertanya antara lain orang-orang sakai dan saudara-saudara manusia kita yang berada di luar bandar dan sebagainya. Apakah mereka juga pernah didatangi oleh rasul-rasul tersusun dalam bentuk yang kita kurang tahu, Ustaz? Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Jadi jemaah sekalian, ini tadi antaranya kan ikhwan kita dari Singapura, yaitu inna arsalnaka. Sungguhnya kami mengutus engkau Muhammad bil haq, dengan kebenaran. Basyiran sebagai pemberi kabar gembira. Wa nazira dan pemberi peringatan. Jadi kata-kata di sebelumnya dikatakan tidak pernah ada kecuali pasti dikirimkan kepadanya, seperti juga di ayat ini. Wa in min ummatin, dan tak satu pun dari umat. Jadi innya di sini kita artikan tidak. Dari satu umat, min ummatin, tidak ada satu umat pun. Kemudian illa kecuali. Tak satu umat pun yang pernah ada di muka bumi ini kecuali khala pasti juga berlalu baginya atau datang padanya, pihak padanya, nazirun pemberi peringatan. Jadi tak satu pun daripada umat-umat yang pernah hadir di muka bumi ini kecuali bahwa pihak padanya juga pasti ada pemberi peringatan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di muka bumi ini tidak pernah tidak ada pemberi peringatan. Satu. Yang kedua, adapun peringatan itu tidak sampai kepada seluruh manusia yang ada di sekitar itu, di umat itu, di wilayah itu adalah persoalan yang kedua, persoalan lain. Apa sebabnya? Di sini tadi kita bicarakan tentang dosa besar. Beratnya tanggung jawab orang-orang yang menghalangi kerja-kerja kenabian. Mereka menghalang-halangi, bahkan bukan hanya menghalangi, bahkan men-take over, mengambil alih tugas itu. Seakan-akan itu adalah tugasnya. Padahal dia melakukan itu sebetulnya untuk kepentingan kekuasaan dan dinastinya saja. Mari kita lihat pada surat berikut ini. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Kita lihat ayat 34. Ini surat Al-Anfal, surat 8, ayat 34. Kita coret-coret sedikit ya. Ini surat Al-Anfal, surat 8. Ayatnya 34. Surat 8, jadi ini adalah suratnya, ini adalah ayatnya. 34. Supaya Bapak sekalian lihat ayat ini. Mari kita lihat. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Ini cuma sekali berbahagia. Nah, coba kita lihat dulu. Wa malahum, bagaimana mungkin bagi mereka Allah tidak mengazab mereka? Malahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Jadi kita artikan di sini. Wa malahum, dan tidak mungkin Allah tidak mengazab alla yu'adzibahumullah. Lahum, mereka. Kenapa? Wahum, karena mereka, ini berarti bukan cuma satu. Mereka yasudduna anil masjidil haram. Ini berbicara tentang orang di Masjidil Haram. Jadi kalau di pusatnya saja Islam seperti itu, apalagi di luar sana. Wahum, mereka itu yasudduna, mereka ada di sana justru menghalangi orang dari jalan Allah, dari Masjidil Haram.
Jadi mereka di sana yasuduna anil Masjidil Haram. Apa artinya Masjidil Haram di sini? Masjidil Haram itu kan punya zahir dan punya batinnya. Zahirnya adalah yang di sekitar Mekah itu, tapi batinnya apa? Batinnya adalah agar kita sampai kepada Allah. Masjid itu artinya tempat sujud yang mendatangkan kemuliaan. Ini, masjid itu kan dari kata sajadah sujud, masjid ini adalah isi makan, tempat sujud. Al-Haram yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Baitullah itu adalah tempat sujud. Ingat kata-kata tempat sujud. Inti daripada agama ini adalah sujud. Kita sudah terangkan bahwa perintah pertama Allah kepada makhluknya adalah sujud, dan perintah pertama Allah yang dilanggar oleh makhluknya adalah juga sujud. Setelah Allah memberikan ilmunya kepada Adam sebagai khalifahnya, lalu kemudian Allah minta kepada seluruh makhluk untuk sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Apa artinya sujud kepada Adam? Berwilayahlah kepada Adam. Karena Adam itu adalah manusia suci pilihanku. Dirinya adalah merupakan tajalli dari seluruh nama-namaku. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Nah, di sini menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram artinya apa? Menghalang-halangi orang untuk sujud untuk meraih kemuliaan. Maka apa kata Allah? Wa ma kanu auliya'ahu. Mereka yang datang di sana menghalang-halangi orang bersujud sebetulnya bukan aulianya Masjidil Haram, bukan penguasanya Masjidil Haram. Apa sebabnya? In auliya'uhu illal muttaqun. Yang berhak menjadi penguasanya Masjidil Haram adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Wa ja'alna lil muttaqina imama, kata di ayat lain. Orang bertakwa itu adalah keturunan Nabi Ibrahim yang suci. In auliya'uhu illal muttaqun. Yang berhak menjadi aulianya Masjidil Haram itu adalah orang bertakwa. Kalau kerjanya membunuh, menyerang negara lain, itu adalah bukan orang bertakwa. Ini jelas disampaikan. Malahum alla yu'adzibahumullah. Bagaimana mungkin Allah tidak mengazab mereka? Mereka di sana, di Masjidil Haram, mereka justru menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Belum lagi dengan menghalang-halangi dalam pengertian yang sesungguhnya. Kenapa dibangun di sana bangunan-bangunan bertingkat di wilayah Masjidil Haram? Bangunan-bangunan tinggi. Sehingga apa yang terjadi? Semakin sempit tempat untuk tawaf. Padahal harusnya di situ adalah harusnya netral, bersih dari bangunan-bangunan tinggi. Mereka menyebabkan orang harus ngantri berhaji sampai berpuluh-puluh tahun. In auliya'uh, kananya yang berhak menjadi aulianya Masjidil Haram adalah orang bertakwa. Cuma kata Allah, walakinnah, akan tetapi aksarahum, kebanyakan manusia layak lamun, tidak mengerti. Justru memuji-muji orang yang menghalang-halangi orang ke Masjidil Haram. Bagaimana dengan mereka kan sholat? Nah, Allah mengatakan, wa ma kana salatuhum indal bait. Mereka sholat di sekitar Baitul Haram. Tetapi tiadalah sholat mereka di sekitar Al-Bait, Baitullah itu, illa kecuali mukaan wa tasdiyatan. Tidak bermakna, hanya seperti siulan saja dan tepukan tangan. Maka nanti Allah akan apa? Fazuqul adaba bima kuntum takfurun. Allah akan mengatakan nanti kepadanya, rasakanlah adab yang sangat keras disebabkan kalian dulu di dunia mengingkari pemilik, penanggung jawab, pemangku otoritas Masjidil Haram yang sesungguhnya. Dan itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Seperti yang bisa kita baca di dalam ayat ini. Surat Al-Baqarah. Ayat 124 dan seterusnya. Ini kita sudah sering bahas ini. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamam. Dan ingatlah tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim. Tuhannya Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat. Fatamahum, lalu Nabi Ibrahim menunaikannya. Qala, baru Allah berfirman, ini ja'iluka linnasi imama. Sekarang aku lantik kamu wahai Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan wa min zuriati, dan zuriatku. Baru kemudian qala, Allah berfirman, saya akan teruskan imamah ini kepada zuriatmu, tetapi la yanalu ahdi zalimin. Hanya zuriatmu yang tidak melakukan kezaliman, yaitu yang suci. Maka kemudian baru bicara berikutnya, wa iz ja'alnal baita. Lalu kami jadikan Baitullah tadinya masabatan linnas, sebagai tempat persatuan manusia dan aman. Jadi ini adalah pengikat hati manusia sebetulnya, dan tempat yang paling aman.
lahir dan batin. Kenapa? Apabila tadi ada imamnya. Dari siapa? Keturunan Nabi Ibrahim yang suci. Baru dijadikan al-bait itu. Wattakhizu min maqam Ibrahim. Maka kemudian Allah berfirman kepada kita semuanya, wattakhizu, maka jadikanlah min maqam Ibrahim, maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim di sini? Secara zahir mungkin makamnya atau tempatnya membangun Ka'bah, tetapi secara hakiki adalah maqam Imam Ibrahim. Jadikanlah makam Imam Ibrahim itu sebagai musalla, sebagai tujuan salat, tujuan tawaf dan sebagainya. Musalla itu adalah salat, tempat salat. Jadi kalau kita salat karena kita berimam kepada Ibrahim tadi. Wahidna ila Ibrahim, dan kami membuat ahad kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, antahhira baiti, untuk mensucikan rumahku ini. Litaifina, untuk orang tawaf, wal akifina, untuk orang iktikaf, warukkai sujud, dan orang ruku dan sujud. Inilah yang berhak dan turunannya suci yang memiliki otoritas untuk mengatur Masjidil Haram. Tetapi sekarang bukan dia. Maka apa tadi kata Allah dalam surat Al-Anfal? Pasti kami akan mengadab mereka. Karena bukan mereka auliya'uhu. In auliya'uhu illal muttaqun. Walakin aksara nas la ya'lamun. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan Ustaz dari Pak Saban sama Ya, silakan. Pak Ofi. Silakan Ustaz. Mas, terima kasih banyak dari Pak Saban, yaitu Syeda Fatimah Zahra. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kalau kita bicara tentang orang-orang suci tadi, ya kita bicara tentang siapa saja yang terkait dengannya. Dalam Al-Quran misalnya, satu-satunya surat perempuan dalam Al-Quran itu adalah surat Maryam. Kalau yang lain kan suratnya adalah laki-laki, Ibrahim, Yunus, Yusuf. Kalau ini adalah ada surat perempuan satu, namanya Maryam. Dan Maryam ini adalah disebut dengan Siddiqah, wanita yang selalu benar, memelihara kesuciannya. Haji Mas Kaiser bahagia. Kalau kita menerima Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka tentu putrinya lebih lagi daripada Sayyidah Maryam. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian dari Ofi, ya sebetulnya disebut ulama su itu sebetulnya hakikatnya bukan ulama. Ya. Itu hanya istilah yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali. Ya. Sama tadi misalnya ulama yang disebut Bani Israel, sebetulnya ulama yang diberikan gelar oleh Bani Israel. Jadi ulama yang dipredikasi oleh manusia. Ulama dalam pengertian muncul dari termanya, dari hakikat, adalah ulama yang terjiwai oleh ilmunya dan menjadi dekat kepada Tuhannya. Itu baru ulama. Selain daripada itu adalah kita berikan gelar. Ulama itu terkadang kita berikan gelar. Dan ini repotnya di masyarakat kita, karena kan memang tidak ada akreditasi dalam bidang ulama itu. Jadi semua orang bisa memberikan gelar. Nah, yang menjadi repot lagi kalau kemudian sudah menjadi tidak jelas lagi tidak jelas lagi definisinya, tidak merujuk kepada Al-Quran maksud saya. Nah sekarang ulama itu digunakan secara liar. Harusnya kan ulama dikembalikan kepada Al-Quran. Apa artinya takut kepada Allah? Dia adalah merupakan jelmaan daripada Al-Quran. Karena kalau takut kepada Allah, yang bersangkutan itu adalah merupakan cermin daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita santun, bertutur lemah lembut, itu kan semuanya dari Quran. Lihatlah nabi-nabi dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu termasuk di dalamnya nabi-nabi adalah tersifatkan oleh ulama. Jadi kalau ulama berbeda pendapat dengan orang lain, tidak mungkin menggunakan bahasa ancaman, bahasa-bahasa yang mengerikan, bahasa-bahasa yang mencela, menyakiti hati orang lain. Ulama itu adalah bersifat membujuk orang supaya datang kepada Tuhannya. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, dan Nabi adalah utusan Tuhan untuk datang kepada hamba-hambanya, terutama yang lupa, supaya kembali kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Seperti itu. Kemudian Ibu Nurbaya Aziz, ya benar tadi. Jadi namanya oknum saja di atas tadi Ovi. Ya. Jika saya berarti penceramah itu belum tentu ulama. Oh iya, mau penceramah bisa banyak. Yang penting pincar bicara kan penceramah namanya. Ada penceramah motivator, ada penceramah di seminar, ada penceramah pemimpin sidang,
Ada pokoknya semua orang yang berbicara di depan umum karena penceramah. Ya, jadi penceramah itu lebih luas lagi. Ya, jadi penceramah itu artinya siapa saja orang yang berbicara di depan orang lain, orang banyak, maka disebut dengan penceramah. Ya, seperti itu. Jadi siapa saja, tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Jadi tidak selamanya ulama. Terus bagaimana dengan sertifikasi ulama? Ya sebetulnya sih, ya kalau sertifikasi jarang jadi persoalan juga. Karena yang mensertifikasi nantinya juga bisa juga bias kan? Nah, masalahnya begitu. Memang ada bagusnya, tetapi bisa berbahaya juga. Karena kalau yang mensertifikasi juga bias gimana? Nanti ulama yang menurut dia salah tidak disertifikasi, padahal salahnya menurut dia belum tentu salah. Ya, jadi oleh sebab itulah ulama menurut saya ini intinya adalah yang dicerdaskan adalah manusia, umat. Bahwa yang namanya ulama itu adalah berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Argumen-argumennya adalah rasional dan Al-Qurani, Qurani. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian ulama nanti akan diterima. Jadi menurut saya selalu sampaikan kepada umat, masyarakat, bagaimana mengetahui ulama yang benar? Gampang. Kalau ulama itu memecah belah umat, gampang sekali gampang sekali mencelah pihak-pihak lain, itu pasti ulama. Karena ulama itu bagaikan dokter. Dokter itu menyembuhkan penyakit tubuh manusia, ulama itu justru menyembuhkan penyakit hati manusia. Jadi kalau ada yang kasar dari umat, ya wajar, itulah tugasnya ulama. Bukan justru ulama menolak umat. Jadi ulama tidak boleh mencaci maki umat. Kalau umat salah, ya namanya memang umat. Justru Nabi datang untuk memperbaiki umat. Ulama itu adalah dokter hati yang dikirim oleh Allah kepada kita. Makanya kan dikatakan bahwa ulama itu bekerjanya pada hati. Dalam surat Yusuf dikatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, yaitu apa? Ala basiratin. Apa? Ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah ala basiratin. Ya, dengan argumen yang diterima oleh akal. Berikutnya lagi apa nih? Ada lagi? Doa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Boleh afwan semua. Barakallahu fiik azim. Ustaz, ringkasnya perbetulkan saya kalau saya silap daripada beberapa ceramah setakat ni, bahawa tiada siapa pun dapat mencapai kesempurnaan sejati tujuan penciptaan kita sendiri tanpa melalui para nabi, rasul dan para wasi dan walinya. Itu sebab kenapa daripada asal penciptaan Adam dalam sistem penciptaan kita ni semua sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Tashri'i, lalu diikuti dengan 12 wasi dan walinya tadi, silih berganti, datang untuk memberi kita bimbingan agar akhirnya kita capai kepada makam makhluk ilahiyahnya, di mana akhlak kita pun berganti menjadi akhlak serta sifat ilahiyah. Afwan Ustaz, barakallahu fiik, afwan semua. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, benar. Jadi bahwasanya menjadi belajar itu atau belajar itu dari pihak tertentu itu adalah menjadi kemestian dalam kehidupan kita. Manusia yang ingin pintar itu harus belajar, dan kalau belajar pasti ada guru namanya, di mana-mana pun begitu. Bahkan di dalam agama kita disebut bahwa belajar itu sejak dari buayan, minal mahdi, sejak dari buayan, ilallah di sampai liang lahat. Nah kalau dari buayan terus siapa gurunya? Kan belum sekolah. Nah Nabi mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi ibu-ibu kita ini, orang tua kita ini adalah madrasatul ula, madrasah pertama. Jadi jemaah sekalian berbahagia, untuk berpengetahuan itu selalu harus ada perantaranya, harus ada gurunya. Nah apalagi kalau kita ingin mengenal Allah, ilmunya mengenal Allah, tentu adalah orang yang telah terakreditasi oleh Allah, terendorse oleh Allah, dan karenanya itu adalah para nabi dan rasul. Jadi tidak mungkin kita mencapai derajat kesempurnaan kalau tidak melalui para nabi dan rasul ataukah orang-orang yang ditunjuk olehnya. Lalu bagaimana dengan nabi dan rasul? Apakah ada gurunya? Ya langsung Allah, namanya wahyu.
Jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah langsung mengintervensi ini karena sudah terjadi kesesatan di tengah-tengah umat manusia. Kalau menunggu guru kan tidak mungkin ada. Maka Allah turunkan guru, yaitu Allah sendiri yang mengajari sang guru itu, lalu kemudian sang guru itu mengajarkan kepada umat. Sang guru itu namanya nabi, rasul, dan orang-orang suci. Jadi orang-orang suci ini adalah orang-orang yang dipandu langsung oleh Allah SWT untuk mengajari umat menuju kepada kesempurnaannya. Kesimpulannya, tidak mungkin kita mencapai derajat kesempurnaan tanpa melalui mereka. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ini ada permintaan doa daripada Ibu Hesti. Ustadz, Ibu Yeni Ya. angkat tangan, Ustadz. Oh, ya, silakan Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Ya, makasih Bu Dokter. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya yang di ayat 27 Ustadz, kaidah bahasa Arabnya yang mutalifan, di atasnya di bawahnya mutalifun itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Oh iya, bahasa Arab ya. Sederhana saja, kalau dia mukhtalifun itu, kalau dia domat, cuma dua kemungkinan. Kalau bukan mubtada, dia khabar. Kalau mukhtalifan, berarti dia maf'ul. Nanti kita lihat mana tadi, kita kembali ke sana. Ya. Kita masuk dulu ke screen ya. Ya. Nah, mana tadi ini? Ayatnya tadi, mukhtalifun. Nah, ini dia. Nah, jadi jemaah sekalian ini dulu mukhtalifan ya ini. Jadi di sini ada kata mukhtalifan. Ya, kita baca dari sini. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan. Ya. Coba kita lihat di sini. Ini adalah objek maf'ul bih dari kata anzala. Innallaha anzala, sungguhnya Allah. Ini sebetulnya Allah di sini adalah awalnya adalah mubtada sebelum masuk anna, inna. Makanya dia masuk menjadi apa? Menjadi fathah karena kan ada anna nih. Tadinya kalau kita hilangkan ini Allahu anzala kan begitu. Atau anzalallahu, Allahu anzala. Allah lah yang menurunkan dari langit. Ini ma'an, lihat ini. Karena ini objek kan? Ma'an. Air. Fa akhrajna, lalu kami mengeluarkan bihi dengan air itu samaratin, buah-buahan mukhtalifan. Samaratin di sini adalah karena ini adalah bihi samaratin ini apa bentuk jama perempuan beraturan. Ini namanya jamak muannas salim. Maka harus begini modelnya. Kalau dia bentuknya maf'ul. Nah, sedangkan ini mukhtalifan. Jadi samaratin di sini adalah sebutnya mansub. Ini juga mansub ini, gitu. Mukhtalifan. Ya, karena dia objek daripada akhrajna. Ya. Kami keluarkan daripadanya buah-buahan. Mukhtalifan, berbagai macam warna. Sekarang berikutnya. Ini adalah mukhtalifun. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun. Ya. Jadi inilah di antara manusia dan hewan-hewan melata mukhtalifun. Jadi ini Ibu ini perhatikan ini. Ini dari sini sampai ke sini, ini namanya mubtada. Ini khabarnya. Mubtada itu adalah dhamma, ini juga dhamma. Lalu kenapa lari ke bawah semuanya? Gara-gara min ini. Harusnya kan an-nasu wad dawabu wal an'am kan begitu. Jadi mubtadanya ada 3 kata benda, an-nasu, ad-dawabu, al-an'amu mukhtalifun gitu. Jadi manusia, hewan melata, binatang ternak mukhtalifun, bermacam-macam warnanya. Tetapi gara-gara masuk min, lahir ke bawah semua ini. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am. Jadi ini semuanya adalah mubtada. Ini adalah khabarnya di belakang ini. Begitu. Karena dia khabar, maka dia mukhtalifun. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita berdoa. Kita tutup dengan doa dan kita doakan kepada suaminya Ibu Hesti tadi. Mana tadi ini? Ya. Bapak Leo. Tadi. Ini. Terima sekalian kita bacakan doa semoga suami daripada Ibu Hesti yaitu Bapak Leo Rat sembuh daripada penyakitnya dan juga Allah berikan hidayah kepada hatinya supaya kita benar-benar sehat lahir dan batin. Ala hadimnya walikullatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Khusus untuk sahabat keluarga kami, suami daripada sahabat kami, jemaah kami, yaitu Bapak Leo Erlia Royd,
yang sakit semoga ya Allah dengan Fatihah dan salawat yang kami baca kau berikan kepada yang kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, anta syafi la shifa illa min shifaik ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Lea Roy dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga kembali berkumpul dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tony. Terima kasih Bu Dokter.